Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat, mari kita menyerahkan ibadah kita pada petang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam segala pengasihan Tuhan yang sudah perkenankan kami untuk hadir di tengah-tengah ibadah ini, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah keluarga pada petang hari ini. Berkati pelayan firman Bapak Pendeta Yusuf Masih yang akan melayani kami sekalian pada petang ini. Kiranya semua ini boleh berjalan dengan baik, sehingga hikmat-Mu boleh menuntun kami di dalam kami menjalani ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama bermazmur. Kita akan bermazmur melalui Mazmur 32 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 11 yang akan kita baca secara silih ganti. Saya akan membacakannya ayat yang tercetak keluar, Bapak Ibu sekalian, ayat yang tercetak ke dalam. Mari kita memulainya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau hagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Temukan dasar kuat, tempat berpaut.
Jemaat Tuhan, mari kita siap untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, tiba saatnya bagi kami sekalian akan membaca dan merenungkan berita firman Tuhan. Berkati kami keluarga-keluarga yang mengambil bagian dalam persekutuan beribadah ini, agar berita firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar saat ini, kami tindak lanjuti dalam kehidupan kami yang memuliakan Allah. Berkati hamba yang menyampaikan, berkati setiap anggota keluarga yang mengambil bagian dalam persekutuan beribadah ini, yang mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh hikmat dan kebijaksanaan itu, kami memohon penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri di tempat kita masing-masing untuk kita mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayat 29 yang mengatakan demikian. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya senantiasa. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, para Bapak, para Ibu, anak-anak, atau para orang tua yang mengambil bagian dalam persekutuan beribadah keluarga saat ini. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini mau mengingatkan kita bahwa di sekeliling kita, hidup ini adalah pilihan. Tinggal kita membuat pilihan itu. Pilih yang satu atau pilih yang di sebelahnya. Harus membuat pilihan. Sekali lagi, harus buat pilihan. Mau yang ini atau yang mau yang ini. Nah, supaya pilihan kita tepat, pilihan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki untuk ke depan lebih baik. Sekali lagi, supaya pilihan kita tepat, pilihan kita baik untuk kedepannya yang menguntungkan bagi kita semua, syarat yang paling utama adalah memohon bimbingan Roh Kudus. Itu prinsip di dalam pemahaman iman kita.
Mintalah hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu saya mengawali renungan kita dalam ibadah keluarga seperti ini? Mau sebagai anak, mau sebagai orang tua, mau sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini berhadapan dengan berbagai pilihan. Dan jemaat Tuhan di Tiatira salah satu dari 7 jemaat di mana Rasul Yohanes mendapat penglihatan di Patmos juga mengalami pilihan itu. Jemaat yang sebelumnya, kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab di ayat 19, jemaat yang merupakan hasil dari sebuah pelayanan kasih yang dimana imannya luar biasa, ketekunannya luar biasa. Itu ada di ayat 19. Imannya luar biasa jemaat Tiatira ini. Ketekunannya, wah, angkat jempol buat jemaat ini. Tapi ketika masuk ada orang-orang tertentu yang punya kepentingan, punya ambisi, punya keinginan untuk mendapat sesuatu di dalam jemaat tersebut, mereka mulai menyampaikan ajaran-ajaran yang menyimpang. Dalam catatan Alkitab, khusus untuk jemaat Tiatira ini, disebutkan orang itu seorang perempuan lagi, bernama Isabel. Dia ada di dalam persekutuan, tapi pola pengajarannya, konten atau isi pembicaraannya atau pengajarannya, ternyata membawa jemaat-jemaat, khususnya jemaat di Tiatira ini, terpecah. Sebagian tersesat, kalau dalam bahasa wahyu Tuhan kepada Rasul Yohanes di Patmos ini. Itu tersebutkan di dalam ayat 20. Si Isabel ini, perempuan ini, dia mengajar dan menyesatkan orang-orang kepunyaan Allah untuk melakukan perbuatan zina dan makan persembahan berhala. Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang terjadi dengan jemaat. Ketika ada orang-orang tertentu dengan kepentingan, dengan pengajaran, dengan kemampuannya, dia masuk dan memberikan pengajar di dalam persekutuan orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Ibu saudara dan saya, kita yang harus buat pilihan. Bagaimana cara membuat pilihan? Awal saya katakan, mintalah Roh Kudus untuk memberikan hikmat bijaksana. Sebab kalau tidak, kalau hanya mengandalkan kemampuan pribadi, kalau hanya mengandalkan kepintaran, kalau hanya mengandalkan kekuasaan atau kemampuan-kemampuan yang duniawi, selamat jalan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara dan saya, anak-anakku sekalian, kalian bisa tersesat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan itu terjadi di zaman modern ini. Kalau di jemaat Efesus ada Nikolaus, di jemaat Tiatira ada Isabel. Nah, Isabel di zaman modern ini seperti apa Bapak Ibu? Ternyata Isabel di zaman modern ini, di hari Minggu kemarin saya berkata dalam sebuah khotbah malam, saya mengatakan kepada Bapak Ibu lewat pemberitaan firman hari Minggu. Di zaman modern ini orang-orang atau dalam tanda kutip orang seperti Nikolaus di Efesus, Isabel di Tiatira, itu bentuknya ternyata seperti media sosial sekarang. Orang bisa berkelahi, keluarga bisa berantakan, anggota keluarga satu dengan yang lain bisa saling bermusuhan, persahabatan bisa rusak, bahkan persekutuan jemaat bisa terpecah. Hanya gara-gara apa? Medsos. Di zaman modern ini, model-model pengajaran seperti Isabel, Nikolaus, itu ada di medsos. Mereka menampilkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Akibatnya apa? Jemaat terpecah-pecah. Dengan wahyu Tuhan kepada Rasul Yohanes di Patmos ini, diingatkan kepada jemaat-jemaat. Dikatakan dengan tegas, siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Apa yang harus didengar? Mendengar apa yang diajarkan, yang ditetapkan oleh Bapa.
Jangan terjebak di dalam perselisihan, pertikaian, atau terjebak pada informasi-informasi yang salah. Tapi ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia, ada konsekuensi ketika terjadi salah pilih. Ada konsekuensi ketika kita salah pilih. Dalam catatan Alkitab di jemaat Tiatira ini dikatakan, mulai dari ayat 24, tetapi kepada kamu orang-orang lain di Tiatira. Siapa orang-orang lain ini? Orang-orang yang tidak membuat pilihan yang tersesat tadi, yang ikut Isabel tadi. Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Nah, tentu Bapak Ibu ingin tahu, lalu apa konsekuensi yang didapat oleh orang-orang yang telah memilih ikut Isabel, yang terjebak dalam pengajaran Isabel? Apa yang mereka dapat? Ayat 23 sudah dikatakan. Ayat 22, mohon maaf Bapak Ibu. Ayat 20 dikatakan begini. Orang-orang tersebut akan kulemparkan ke dalam kesukaran yang besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Artinya apa Bapak Ibu? Bagi Bapak Ibu yang memilih tetap ada di jalur yang telah Tuhan tetapkan. Yang Tuhan tetapkan itu seperti apa? Ada hukum Allah. Iman Kristen, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kasihilah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Lalu kemudian diterjemahkan dalam praktek hidup berorganisasi. Ada tata gereja sebagai warga GPIB. Ada tata aturan. Kalau di jemaat masing-masing ada namanya PPMJ. Kuasai itu, ikutin aturan main itu. Jangan bawa versi yang lain. Karena kalau Anda tersesat, apa yang Anda dapat? Dilemparkan ke kesukaran yang besar, Bapak Ibu, kalau tidak bertobat. Tapi bagi yang bertahan, tetap membuat pilihan yang tepat, dia mendapat apa? Dia mendapat kasih karunia bintang timur. Ayat 28 mengatakan itu. Mendapat karunia bintang timur. Dia tidak akan ditanggungkan kesukaran yang besar. Apa itu karunia bintang timur? Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perjanjian baru, bintang timur diidentikan tentang keselamatan yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan yang kekal. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara kalian, anak-anakku yang kukasihi, mari kita hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Jangan terjebak dengan janji-janji sorga yang manis hanya sebatas kuping. Pahami aturan. Ada di sini Bapak Ibu. Bacalah firman Tuhan setiap saat. Ada juga di dalam tata aturan bergereja. Kalau belum paham, tanya kembali, refresh kembali. Makanya ada katekesasi kan? Cari Pak Pendeta. Pak, Ibu, kami mau tanya, apa bunyi tata aturan gereja tentang ini? Tanya. Tapi juga jangan sedikit-sedikit, yuk tata gereja bilang ini. Jangan. Harus pastikan ayat berapa atau pasal berapa, bunyinya seperti apa. Lalu apa yang sudah disepakati bersama dalam gereja? Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan bawa versi. Kalau dulu saya di kampung saya suka mengatakan apa? Jangan bawa sendok patahnya. Tafsiran versi masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara, supaya apa? Supaya kita jemaat Tuhan, keluarga-keluarga kepunyaan Allah, kalau Bapak Ibu saudara dan saya, kami ada di dalam rumahnya GPIB, kita taat pada tata aturan yang ada di dalamnya. Kita ikutin itu, supaya kita tidak dibuang dalam kesukaran yang besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku yang terkasih, pengajaran lewat wahyu Tuhan kepada Rasul Yohanes di Patmos ini mau mengingatkan kita. 7 jemaat adalah
simbolisme dari 7 kaki dian. Salah satunya adalah jemaat Tiatira. Jaga kaki dian itu. Pahami baik-baik, kunci utama cuma satu. Minta kepada Allah Bapa mengaruniakan Roh Kudus supaya kita bijak memilih. Jangan terjebak pada Isabel atau Nikolaus modern. Ada medsos, teknologi, media sosial yang akhir-akhir ini banyak membuat orang tersesat. Dengar lengkap, pahami baik-baik, kenali tata aturan, tetap di dalam kasih karunia Roh Kudus. Yakin dan percaya, Bintang Timur selalu akan menjadi milik Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku terkasih, kita semua. Jadilah keluarga-keluarga yang tetap berjalan di dalam hikmat Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami diingatkan sebagai persekutuan orang percaya yang telah Tuhan panggil, Tuhan utus di dalam hidup bergereja secara khusus di Nusa Tenggara Barat ini, di dalam rumah GPIB Immanuel WR Supratman ini. Karuniakan kepada kami roh hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa, agar kami senantiasa mampu bertahan di tengah pergerakan zaman tanpa kami menghilangkan atau kehilangan identitas kami sebagai kepunyaan Allah. Bahwa di sekeliling kehidupan kami begitu banyak godaan, begitu banyak beredar pengajaran-pengajaran lewat berbagai informasi. Teristimewa media sosial, alat-alat teknologi yang dipakai, yang sebenarnya Tuhan berikan kepada manusia untuk memperlancar, mempermudah manusia mengakses hal-hal dalam kehidupan ini. Tapi seringkali ada orang-orang tertentu dalam kepentingan, dalam godaan-godaan iblis, mencoba menyesatkan orang-orang yang lain. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami Bapa, warga gereja, keluarga-keluarga yang ada di dalam GPIB Immanuel WR Supratman ini, agar selalu tekun meminta kepada Roh Kudus, agar kami tidak gampang tersesat. Kami mampu dengan hikmat bijaksana daripada Allah membuat pilihan-pilihan dalam hidup ini sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih kami diingatkan dengan bacaan ini.
supaya kami jangan kehilangan bintang timur yang telah Allah sediakan itu. Kasih karunia yang telah Allah karuniakan dalam keselamatan lewat Tuhan Yesus Kristus jangan sampai hilang dalam kehidupan kami. Tapi sebaliknya kami semakin kuat bertahan. Kami berpegang di dalam bimbingan kasih karunia Tuhan Yesus semata-mata. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami taat aturan, kami mengikuti aturan itu, dan kami mendapat kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa dalam surga, karena kami boleh diingatkan dan diajarkan dengan berita firman Tuhan saat ini. Kami datang di hadapan hadirat-Mu bersama dengan segenap keluarga-keluarga Allah di dalam GPIB ini. Baik GPIB secara sinodal, baik secara mupel, maupun yang ada di unit-unit atau di dalam gereja-gereja yang tersebar di berbagai tempat. Kami di dalam jemaat Tuhan di GPIB Immanuel WR Supratman ini, Tuhan jaga, lindungi, dan berkati. Bapak Pendeta Yance Tonapa yang Tuhan panggil dan utus untuk mendampingi kami, mengajarkan kami di tempat ini, Tuhan berkati. Bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan sepelayanan, para penatua dan diaken, para presbiter, di dalam mengajarkan kami warga gereja. Biarlah kami boleh belajar bersama dengan para orang-orang yang dipanggil dan diutus ini, untuk selalu memuliakan nama Tuhan, selalu taat pada tata aturan, dan mengikuti dengan sungguh-sungguh di dalam bimbingan Roh Kudus. Kami juga datang bersama dengan segenap warga gereja. Hamba-Mu Pendeta Sony bersama dengan Pendeta David sebagai warga jemaat yang terlibat di dalam pelayanan bersama ini. Tuhan juga berkati, sehingga dalam berbagai tugas tanggung jawab yang kami kerjakan, kami mengikuti juga tata aturan yang berlaku, dan kami juga terlibat mengajarkan yang baik kepada warga gereja. Jaga lindungi ke-6 pelkat yang ada di dalam pelayanan gereja di tempat ini, para pengurus, para anggota yang ada di dalamnya. Jaga lindungi juga segenap para karyawan gereja dalam berbagai jenis tugas yang telah Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga kami memiliki kesatuan hati, memiliki satu informasi, memiliki satu kata yang tepat ketika berhadapan dengan dunia di sekeliling kami. Dan kami tidak terjebak memberikan informasi-informasi atau hal-hal yang membuat warga gereja terjebak pada pilihan-pilihan yang membingungkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami datang di hadapan hadirat-Mu bersama dengan warga gereja di dalam GPIB Immanuel WR Supratman ini. Mereka yang sedang saat ini mengalami berbagai pergumulan-pergumulan hidup, sakit penyakit, persoalan-persoalan hidup, tantangan-tantangan hidup, atau berbagai kondisi yang tidak mengenakan. Tuhan izinkan itu terjadi, agar membuat kami tetap bertahan memegang pada prinsip iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami tidak terjebak pada godaan-godaan yang mencoba menjerumuskan kami di dalam kelemahan-kelemahan itu. Kuatkan kami dalam berbagai derita yang dialami warga gereja, dalam berbagai pergumulan, karena ada Tuhan dalam berbagai hal itu. Tuhan izinkan itu untuk membuat kami semakin kuat di dalam berbagai tantangan hidup. Kami datang bersama warga gereja yang juga bertemu dengan berbagai saat yang berbahagia. Tuhan berkati, agar dalam berbagai peristiwa yang bahagia itu, kami tetap mengingat, itu semua semata-mata kasih karunia. Terima kasih Bapa dalam surga, sebagai warga gereja kami juga adalah warga masyarakat. Berkati kami dalam aktivitas sebagai warga masyarakat di tengah-tengah daerah di mana kami ada, di tengah-tengah negeri ini. Berkati para pemimpin kami, para pemangku kebijakan, dari tingkat presiden sampai dengan tingkat lingkungan di mana kami bertempat tinggal. Agar setiap kebijakan yang diberikan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, agar kami dengan bijaksana mampu menindaklanjutinya. Teristimewa dalam masa-masa pandemi ini, sekalipun kondisi semakin menurun, tapi berkati kami para warga gereja, agar kami tetap waspada, kami tetap taat protokol, kami tetap mengikuti arahan dan anjuran pemerintah. Di dalam kami menjaga diri kami, persekutuan beribadah kami, sekaligus pada saat yang sama hidup bermasyarakat kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami datang dalam segala ungkapan syukur ulang tahun GPIB yang ke-73 yang telah kami peringati pada 31 Oktober yang lalu. Berkati kami semua, berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami masing-masing, berkati lingkungan di mana kami ada,
karena kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayatnya ke-14 yang mengatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala limpah berkat serta taburan kasih karunia-Mu kepada kami sepanjang hidup kami sampai pada saat ini. Saat ini kami mau mengucap syukur dengan memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu, ya Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini sehingga boleh berguna bagi pelebaran gereja-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita kembali sebagai keluarga-keluarga Allah yang penuh dengan damai sejahtera Kristus. Kembali dalam hidup sehari-hari. Jadilah saksi bagi Kristus dimanapun kita ada. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Berilah pertolongan melawan si setru.
Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.